Guys, di tengah gempuran handphone dengan range harga 1 jutaan, akhirnya pihak Xiaomi ini membalas dengan tuntas guys. Karena mereka baru aja merilis smartphone yang punya spek gokil guys di harga sejutaan, yaitu Redmi A5 ini. Dan kalau nggak salah, ini merupakan first launch-nya produk ini guys secara global di Indonesia bro. Tapi nggak sampai di situ aja ya, di video kali ini gue juga bakal ngebahas satu tablet terbarunya Xiaomi guys, yang dengan harga yang nggak kalah terjangkaunya nih. Tapi bisa ngasih experience baru dibandingkan sama tablet-tablet lain guys yang belakangan ini tuh rilis. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita gas review guys. Pertama kita akan bahas dari Redmi A5 dulu deh. Nah, buat kalian semua yang lagi nyari handphone valuable tapi tetap punya fitur-fitur keren, menurut gue pribadi sih Redmi A5 itu bisa jadi pilihan yang oke banget guys dari Xiaomi. Dari awal gue buka kotaknya aja ya, handphone ini tuh udah bikin excited banget. Karena ngasih sedikit sentuhan yang beda pas gue buka kotaknya. Dan pas gue lihat handphonenya pertama kali guys, ini gue langsung ngerasa kaget bercampur seneng gitu ya. Karena untuk handphone di harga sejutaan, desainnya itu termasuk yang keren banget loh guys. Dan yang bikin gue kaget lagi ya, ukuran layarnya tuh gede banget, 6,88 inci. Nggak pakai debat ini mah, fix banget kalau misalkan kalian pakai handphone ini guys, bakal jadi pusat perhatian orang banyak gue rasa. Selain layarnya yang gede, untuk sebuah handphone entry level, Redmi A5 ini tuh punya desain yang cukup ramping dan juga menarik perhatian. Desain modul kameranya juga kelihatan simple banget ya, tapi tetap menawan guys. Yang bikin handphone itu kelihatan lebih elegan gak sih bro? Pindah ke bagian depannya, seperti yang udah gue mention di awal tadi, bahwa layarnya ini besar banget, 6,88 inci, dengan eye care display yang termasuk nyaman banget untuk mata kita. Nah, refresh rate-nya udah tinggi banget nih guys, di angka 120Hz, jadi layarnya tuh halus pisan buat scrolling ataupun main game. BTW untuk layar ukuran segede gini guys, gue memang jarang menemukan di handphone entry level lain gitu ya. That's why buat lo semua yang suka nonton ataupun main game di handphone ini, gue rasa bakal nyaman banget nih bro. Sementara buat detailnya sendiri, di bagian bawah nih cuman ada mic ya guys, kemudian ada port Type-C, dan juga jack audio 3,5 mili. Nah, di sisi sebelah kanan ada tombol volume dan juga power button yang sekaligus berfungsi nih guys sebagai fingerprint scanner. Dan menurut gue sih performa fingerprint ini responsif banget ya bro. Lanjut ke sebelah kiri ada slot SIM card yang bertipe dedicated. Next dari bagian desain, sekarang kita bakal bahas masalah kameranya guys. Yang mana untuk Redmi A5 ini punya kamera belakang 32 megapiksel dengan AI ganda guys. Yang bikin hasil fotonya itu jadi lumayan oke banget untuk kelas harga segini. Hal ini memang nggak lepas ya dari sensor kamera yang lebih besar. Jadi itu bisa nangkap cahaya 18% lebih banyak nih dari generasi yang sebelumnya. Kalian juga bisa loh guys lihat sendiri nih. Di mode normal, hasil fotonya juga kelihatan detail dan warna-warnanya juga lumayan akurat banget nih. Terus kalau di mode portrait, deteksi tepinya juga masih cukup oke ya. Dan depth effect-nya itu juga kelihatan lebih profesional gitu fotonya. Ya walaupun ya kadang kalau kena rambut suka masih beberapa kali miss sih memang. Sementara kalau misalkan kita lihat untuk kamera selfie-nya guys, ini ada kamera depan yang punya resolusi 8 megapiksel dengan dukungan soft light ring. Yang bisa bikin hasil foto selfie kalian nih ya lebih natural dan juga glowing guys. Meskipun dalam kondisi cahaya tuh yang remang ataupun dalam ruangan yang redup. Terus kalau kita bahas soal performanya ya, Redmi A5 ini guys ditenagai sama octa-core prosesor dengan AnTuTu score yang menurut gue lumayan oke untuk harga segini. Karena DOSK ini bisa tembus di angka 260 ribuan poin. Yang bikin handphone itu masih cukup nyaman banget dan bisa handle multitasking. Kemudian gaming ringan sampai yang sedang pun ini bisa lancar banget di handphone ini. Contohnya nih ya, kayak pas dipakai buat main Mobile Legends kayak gini guys. Dimana pas dipakai main, frame rate-nya tuh masih stabil. Ya meskipun gue akuin ada sedikit frame drop, tapi menurut gue sih dalam batas yang wajar gitu untuk handphone dengan budget segini bro. BTW buat RAM-nya bisa di-extend ya guys, sampai 4 plus 4 GB, jadi makin nambah lancar nih buat multitasking. Kapasitas baterainya pun ini terbilang besar, 5200 mAh dan didukung sama fast charging 15 watt. Jadi lu nggak perlu khawatir lagi tuh guys, kehabisan baterai di tengah aktivitas. BTW buat charger 15 wattnya ini guys, udah include di dalam kotaknya ya. Jadi kalian tuh nggak perlu banget beli charger tambahan lagi. Dan waktu gue tes, handphone ini memang bisa tahan seharian penuh guys, dengan penggunaan yang normal, dengan durasi ngecas yang cukup cepet sih. Kemudian buat harganya sendiri nih di Indonesia, Redmi A5 guys dijual dengan harga Rp1.199.000 untuk varian yang 4/128 GB. So, gimana nih menurut kalian? Tapi kalau menurut gue pribadi ya, memang untuk Redmi A5 ini adalah salah satu smartphone pilihan yang solid banget. Terutama buat lo semua yang lagi nyari handphone entry level, tapi dengan spesifikasi yang oke bro. Karena kalau kita lihat dari desainnya tuh keren, performanya juga tangguh, dan harganya tuh loh valuable banget dan gak pakai debat sih menurut gue. So buat kalian nih yang pengen handphone dengan layar besar, kemudian baterai tahan lama, kameranya yang cukup oke, ini bisa jadi pilihan yang worth it banget sih bro.
Oh iya, kalau misalnya kalian yang sering pakai IR Blaster buat remote, ini sorry banget ya, di Redmi A5 ini belum ada guys. Jadi kalau misalkan butuh yang ada IR Blaster, mungkin lo bisa lirik lah produk yang selanjutnya nih bro. Lanjut ke produk yang justru di mata gue ini lebih menarik perhatian ya guys. Ini adalah Redmi Pad SE 8,7. Yap, sesuai namanya ya, kalau ini tuh berarti jadi opsi tablet dengan layar yang lebih compact. Selain Redmi Pad SE yang udah gue bahas sekitar setahun yang lalu guys, dan seperti yang udah gue mention barusan, kalau di tablet ini juga udah dikasih IR Blaster. Jadi bisa kalian aplikasi ini sebagai remote darurat di rumah kalian bro. Yang paling menarik perhatian gue guys dari tablet ini adalah ukurannya yang memang compact. Selain dari segi harganya, yang menurut gue ini bisa banget bersaing sama tablet lain di luar sana bro. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya dari performanya dulu guys. Yang mana Doski ini pakai MediaTek Helio G85. Nah, sebelum kalian ngejudge nih ya, menurut gue pribadi, emang sih chipset ini tuh udah cukup lama. Tapi menurut gue, kalau diimplementasin ke tablet, ini sih masih oke banget bro. Hal yang sama juga berlaku untuk RAM 4GB yang ada di tablet ini. Karena ini tuh menurut gue termasuk perangkat sekunder. Jadi kekurangannya lebih mudah diabaikan selama masih bisa menjalankan fungsinya bro. Tapi kalau misalkan lo tipikally orang yang seintens itu menggunakan tablet sama kayak smartphone, ya sorry to say gue harus bilang bahwa tablet ini bukan segmennya kalian bro. Dan gue bicara kayak gini memang berdasarkan pengalaman gue ya guys. Kalau MediaTek Helio G85 ini ternyata masih berasa cukup oke untuk penggunaan sehari-hari. Gue sih selama pakai tablet ini beberapa hari pun nggak pernah ngalamin lag. Tapi dengan catatan ya, di sini gue cuma pakai buat scrolling sosial media, kemudian browsing, dan juga nonton YouTube. Paling taks yang berat itu pas gue main Mobile Legends aja nih. Karena entah kenapa, menurut gue ya, dimensi layar segini tuh ternyata lumayan nyaman loh buat dipakai main game. Apalagi nih ya, selama main game kayak Mobile Legends, gue tuh belum pernah nemuin kendala bro. Cuma sedikit catatan aja sih, kalau misalkan buat nonton YouTube, yang gue temuin adalah kalau di tablet ini guys, cuma bisa mentok di resolusi 1440 aja, alias nggak bisa sampai 4K. Tapi terlepas dari itu guys, menurut gue sih kualitas layar dari Redmi Pad SE 8,7 ini oke-oke aja guys. Apalagi kalau kita lihat dari harganya, yang nanti bakal gue spill di akhir video bro. Ya meskipun emang bukan yang paling akurat, tapi seenggaknya video yang kita putar tuh terlihat cukup bagus untuk kita nikmatin oleh pengguna biasa nih. Termasuk gue, yang kadang cukup sensitif soal kualitas layar. Apalagi nih ya, dengan dukungan refresh rate 90Hz yang menurut gue nih ngebantu banget buat bikin layarnya tuh lebih halus untuk scrolling. Sementara kalau kita bahas soal desain ya, kali ini tuh harus gue akuin banget guys, ini masih full plastik. Tapi untungnya ya udah punya rating IP53, jadi seenggaknya kalian tuh dapat perlindungan dari debu dan juga percikan air. Terus Redmi Pad SE 8,7 ini guys juga nggak punya pemindai sidik jari ya. Jadi pilihannya cuma bisa pakai pin ataupun face unlock. Lanjut, kita ngomongin soal kameranya nih guys. Yang mana di sini ada kamera selfie 5 megapiksel yang masih bisa kita pakai buat kebutuhan video call, dan kamera utamanya di bagian belakang ini resolusinya 8 megapiksel buat sekedar ambil gambar harian sih. Menurut gue nih oke lah. Tapi jujur ya, yang bikin gue kaget banget justru dari sisi speaker stereonya guys. Yang mana ini tuh terdengar cukup bagus banget buat ukuran sebuah tablet yang mini. Gue bahkan awalnya tuh ngira ya, kalau bagian ini tuh bakal biasa aja. Tapi ternyata enggak guys. Suaranya tuh bisa cukup kenceng dan vokal yang keluar itu cukup clean banget pas gue pakai buat dengerin lagu. Dan kabar baiknya nih ya, meskipun suara speakernya cukup kenceng, tapi nggak terlalu mempengaruhi daya tahan baterainya nih. Dan meskipun baterai Redmi Pad SE 8,7 ini termasuk kecil untuk sebuah tablet karena cuma 6650 mAh, tapi selama gue pakai sih ternyata performa baterainya ini cukup awet loh. Screen on time-nya itu bisa didapetin sekitaran 7-8 jam. Dengan kebutuhan gue yang cuma pakai buat browsing, kemudian streaming pakai wifi, dan juga main Mobile Legends bro. Jadi kalau kalian berencana nih buat beli Redmi Pad SE 8,7 ini, saran dari gue, better lu harus menyesuaikan dulu ekspektasi lu soal performanya guys. Karena kalau kita lihat dari sisi experience, ini beneran ngasih sesuatu hal yang beda ketimbang kita pakai handphone ataupun pakai tablet yang biasa bro. Paling ada satu hal lagi nih guys yang harus dijadikan catatan. Itu adalah karena di tablet mini ini nggak dilengkapin sama mode multi window. Tapi menurut gue pribadi ini sih nggak terlalu masalah ya guys. Karena selama make gue juga nggak butuh banget sama dua fitur itu. Nah, terkait harganya untuk Redmi Pad SE 8,7 ini guys, di Indonesia itu dibanderol dengan harga mulai dari 1.499.000 aja. Bagaimana menurut kalian? Menarik atau tidak? Langsung tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian tertarik sama Redmi Pad SE ini atau juga Redmi A5, kalian bisa beli, linknya ada di description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.